Pernah nggak sih kamu merasa kayak baterai HP yang dicas secara menerus, tapi nggak pernah benar-benar penuh? Kita hidup di zaman dimana sibuk itu seolah-olah sebuah prestasi. Kita selalu terhubung, notifikasi bunyi setiap 5 menit, dan rasanya kalau kita nggak balas chat dalam hitungan detik, dunia mau kiamat. Kita sepertinya nggak pernah benar dengan kesendirian dalam pikiran kita. Jujur deh, kapan terakhir kali kamu duduk diam tanpa scroll media sosial atau mikirin daftar kerjaan? Nah, di sini ada satu rahasia ampuh yang sering kita abaikan, yaitu kekuatan dari kesendirian yang disengaja, atau yang kerennya disebut intentional solitude. Seringkali kalau dengar kata sendiri atau menyepi, pikiran kita langsung lari ke hal-hal negatif, kesepian, diasingkan, atau bahkan gagal bergaul. Padahal justru sebaliknya, kesendirian yang disengaja itu artinya kita memilih untuk mematikan dulu kebisingan dunia luar demi mendengarkan suara di dalam diri kita. Ini adalah tindakan pemberdayaan, bukan hukuman. Lalu, apa sih manfaatnya? Yang pertama dan yang paling penting adalah kreativitas meledak. Otak kita itu kan menerus memproses informasi. Kalau kita sibuk terus, otak jadi terlalu penuh untuk membuat koneksi-koneksi baru. Nah, saat kamu menyendiri, apalagi tanpa gangguan digital, otak masuk ke mode spesial di mana ide yang tadinya tersembunyi langsung muncul ke permukaan. Para seniman, penulis, dan inovator hebat sepanjang sejarah tahu banget rahasia ini. Mereka butuh ruang kosong untuk mengisi kanvas pikiran mereka. Manfaat kedua, pertumbuhan pribadi yang mendalam. Ketika kamu sendirian, kamu dipaksa untuk berhadapan langsung dengan dirimu sendiri. Nggak ada lagi gangguan dari luar yang bisa kamu jadikan pelarian. Ini waktu terbaik untuk refleksi, mengevaluasi keputusan, dan memahami emosi yang kamu rasakan. Proses ini memang awalnya terasa nggak nyaman, tapi inilah fondasi dari kedewasaan emosional dan pertumbuhan diri yang nyata. Kamu jadi bisa mengenali pola pikir yang kurang baik dan mulai membangun solusi yang lebih efektif. Ketiga, fokus dan kejelasan tujuan. Di tengah hiruk pikuk, kita sering kehilangan arah. Kita sibuk lari, tapi nggak tahu mau lari kemana. Nah, solitude atau kesendirian ini memberi kita jeda untuk bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang paling penting buat aku saat ini? Dengan keheningan, kita bisa memilah prioritas, membuang suara-suara yang gak relevan, dan menetapkan langkah yang lebih jelas menuju tujuan kita. Terus, gimana caranya mempraktikkan ini di tengah jadwal yang padat? Mulailah dari hal kecil. Coba deh terapkan aturan 15 menit tanpa perangkat. Setiap hari, luangkan 15 menit. Entah itu pas ngopi pagi atau sebelum tidur, dimana kamu gak menyentuh ponsel, laptop, atau tablet. Gunakan waktu itu untuk sekadar menatap jendela, menulis jurnal singkat, atau jalan-jalan santai tanpa headphone. Kalau sudah terbiasa, tingkatkan ke solo date. Luangkan 1 jam seminggu untuk melakukan sesuatu yang kamu suka, tapi sendirian. Kunjungi museum, makan siang di taman, atau baca buku di kafe yang tenang. Intinya adalah menikmati waktu sendirian tanpa merasa harus mencari interaksi. Ingat ya, kesendirian yang disengaja ini bukan tentang mengisolasi diri selamanya. Ini adalah alat yang kamu gunakan untuk mengisi ulang energi dan mempertajam pikiranmu. Jangan biarkan orang lain bilang kalau sendiri itu sama dengan kesepian. Kesendirian adalah pilihan, dan di dalam pilihan itu ada kekuatan yang luar biasa. Jadi, mulai hari ini, coba deh berikan dirimu hadiah berupa waktu menyepi. Kamu mungkin akan kaget melihat betapa cepatnya kreativitas dan kejelasan hidupmu meningkat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.